Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solihah, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kabarnya baik, sehat, bahagia, dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berjumpa kembali. Dan materi kali ini adalah meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Ini merupakan pelajaran yang ketiga. Sebelum Bapak melanjutkan ke tahap berikutnya, Bapak akan bacakan terlebih dahulu surat Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solihah, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah juga Maha Pemberi. Allah memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Namun tentunya, saat-saat Allah memberikan sesuatu, Allah memberi, tapi Allah belum tentu menyayangi. Tapi Allah pun memberi, Allah pun menyayangi. Siapakah yang diberi dan disayangi? Orang yang diberi dan disayangi oleh Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang yang diberi, yang dikasih, akan tetapi tidak disayang, adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang kafir, orang-orang yang membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solihah, pada pelajaran ketiga ini tentang meyakini Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi, ada subtemanya. Subtemanya adalah Allah Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah Subhanahu adalah satu. Dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluknya. Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita yang pertama harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak boleh menghambakan diri kepada Allah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Yang keempat, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Dan yang kelima, selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, dalam rubrik insya Allah aku bisa, silahkan Ananda berilah tanda checklist di kolom ya atau tidak. Adapun uraiannya, yang pertama, aku percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Kedua, aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Yang ketiga, aku percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan yang keempat, aku beribadah hanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah subtema yang pertama. Subtema yang kedua adalah Allah Maha Pemberi. Allah Maha Pemberi atau dikatakan dalam bahasa Arabnya Al-Wahhab. Al-Wahhab ini artinya Allah Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan makhluknya. Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solihah, bukti atau cara kita meyakini pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemberi adalah yang pertama, suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Yang ketiga, memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Dan yang keempat, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Anak-anakku sekalian yang solih dan solihah, tentang sikapku, maka Ananda katakan dalam jiwa raga Ananda, tekadkan, aku percaya dan yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Aku selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikannya. Berikutnya, dalam rubrik insya Allah aku bisa, berilah tanda checklist pada kolom yang tepat. Uraiannya adalah yang pertama, aku suka memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Kedua, aku memberi sesuatu dengan ikhlas. Ketiga, aku selalu memberi kepada orang lain tanpa diminta. Empat, aku senang bisa memberi dan membantu orang lain. Dan yang kelima, aku lebih suka memberi daripada diberi. Silahkan Ananda checklist dalam kolom selalu, sering, kadang-kadang, ataupun tidak pernah. Nah, pada materi yang terakhir tentang ayo berlatih. Silakan anak-anakku sekalian pasangkanlah soal yang berada di sebelah kiri dari jawaban yang ada di sebelah kanan berikut ini. Buatlah garis penghubung di antara soal dan jawaban. Lihatlah contoh. Yang pertama, Al-Wahhab. Kedua, niat memberi sesuatu. Ketiga, selalu memberi. Keempat, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, pemberi karunia. Adapun calon pasangannya, silahkan Ananda cari. Bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas, Allah Maha Pemberi, dan pembuatan terpuji. Anak-anakku sekalian, itulah materi tentang pelajaran saat sekarang yang berjudul meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian
menjadi orang-orang yang dermawan, yang senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.